Oke teman-teman, jadi di sini aku akan ngasih tutorial sedikit cara menggunakan Profect untuk identifikasi fasa. Nah, jadi di sini Profect ini adalah software ya buat ngeidentifikasi fasa salah satunya untuk material-material yang kita punya. Misalkan kita punya material, kita menguji material ini struktur kimianya apa gitu. Nah, gitu. Nah, jadi di sini itu pakainya Profex yang gratis. Kalau ada juga yang mahal, maksudnya yang bayar, itu pakai Match namanya aplikasinya, nama softwarenya. Tapi di sini pakai Profex ya. Jadi ini itu sebenarnya kayak mencocokkan material ini sama sesuai sama database yang ada. Nah, ini kecocokannya berapa persen gitu. Nah, untuk Profex sendiri kita bisa download ya di websitenya Profex. Nah, ini download aja Profex ya, ini mudah diakses ya, jadi karena gratisan. Kalau pakai Windows ya Windows, kalau pakai MacBook ya MacBook yang ini, OS X ini, atau Linux ya Linux gitu. Nah, terus buat datanya saya ambil salah satu contoh aja di website rr rrufs.info. Nah, ini itu website untuk database mineral-mineral yang ada gitu. Nah, aku di sini mau ngasih salah satu contohnya ya, halit ya, halit aja. Nah, halit ini NaCl, rumus kimianya NaCl. Nah, kita mau mengidentifikasi NaCl ini beneran NaCl atau enggak gitu. Ya, jadi XRD itu kayak gitu. Nah, di sini NaCl ini nanti bentuk XRD-nya kayak gini. Nah, kayak gini. Ada puncak-puncaknya, 2 theta sama intensitasnya. Terus kita masuk ke data ini yang raw. Jadi nanti kalau kita pun punya data XRD, kita dikasihnya kayak gini doang. Jadi tulisan-tulisan doang. Nah, kita belum masuk ke Profect, kita copy dulu, kita buka Excel. Jadi kita harus masukin ke Excel dulu. Dikit kasih ke Excel. Nah, copy aja semua. Paste aja. Nah, kalau udah dipaste masih kayak gini jangan panik. Nah, ini belum dikasih warna doang. Nah, ini kasih warna aja yang hitam gitu ya. Nah, terus kita tuh nggak butuh yang bagian atas. Jadi bagian atas ini kita download delete aja. Sama kita nggak butuh yang bagian bawah juga, yang ini N ini. Nah, ini kita delete juga. Jadi kita cuma butuh data nih dari 5 sampai 90. Nah, ini maksudnya tuh sebenarnya kita ngasih laser gitu. Kita ngasih sinar XRD gitu kan. Dari sudut 5 derajat terus 5,01 sampai 90 derajat gitu. Ditembakin ke material kita. Nah, itu intensitasnya berapa? Nah, sebenarnya XRD itu seperti itu. Nah, terus kita ganti ini convert text to table ya. Ini separasinya di koma. Koma yang ini. Terus next aja. Finish, selesai. Nah, udah jadi kayak gini kan tabel. Yang ini sudutnya, yang kita kasih sinarnya, yang ini intensitasnya. 26 16 ini intensitasnya. Terus kalau udah, nah kalian buka, kalian itu nyimpen Profect itu di mana? Nah, kalau saya itu nyimpan Profect tuh di sini. Profect. Nah, ini di software, di drive D, software Profect. Nah, itu kalau udah sampai sini, terus klik yang ini. Nah, di sini kan sebenarnya ada banyak ya. Nah, kita tuh sebenarnya cuma ambil salah satu contoh aja. Salah satu contoh aja gitu kan. Nah, yang nama filenya itu extensionnya DAT. Nah, ini kan ada banyak yang PLT, DAT gitu kan. Nah, itu. Nah, aku nggak ngambil yang DAT aja, yang ini. DAT file ini loh, yang DAT file. Nah, ini copy aja. Copy ya, copy. Nah, itu ke mana aja lah, terserah. Misalkan ke tugas deh, misalkan ke tugas gitu. Nah, ini copy aja. Nah, ini kita kasih rename dulu. Halit misalkan. Halit tutorial. Nah, ini Halit tutorial.tat. Mana tadi? Halit tutorial. Nah, ini. Nah, uh, ini kita buka di Notepad. Di Notepad kita buka. Nah, ini sebenarnya kita nggak butuh ya. Sebenarnya kita cuma butuh file ekstensinya doang. Ini kita hapus aja semua. Nah, terus kita masuk ke Excel lagi. Yang ini kita copy semuanya ke tadi, tutorial.tat tadi. Nah, udah. Kalau ini udah, nah ini kita udah dapat datanya. Ini baru bisa dimasukin ke Profect ya. Kita simpan aja, save aja, save. Nah, udah nih.
Halid tutorial ini udah jadi data yang bisa kita masukin, ini udah nggak penting, data yang udah kita masukin ke project. Nah di project ini sekarang kita masuk ke project, itu kalian cari file, terus yang open raw scan file. Nah itu, nah terus cari tuh material tadi yang mana. Nah ini tadi kan Halid tutorial ya tadi kan, open aja. Nah udah dapat nih XRD kayak gini, dapat di diffraction angle-nya 2 tetanya, ini intensity-nya ya kan, ke atas intensity. Nah terus, nah untuk kita beneran tahu kan ini material beneran NaCl atau enggak, Halid apa enggak. Nah ini, jadi ini kan tadi nggak ada ya. Nah itu kita ke window dulu. Nah terus kita centang yang search atau match face. Nah ini kita mencocokkan data kita sesuai database. Nah di sini ada face, restriction, control, sama result gitu kan. Untuk yang face dulu ya. Nah untuk yang face dulu kita harus tahu dulu ini materialnya apa gitu. Jadi sebenarnya kita aja bisa langsung pencet mata ini buat mencocokin dari apa namanya, database. Cuman karena kebanyakan ini kan ada 500.000 fasa gitu kan, kita nggak bisa cepet tuh kalau misalkan nyocokin material ini dengan sudut kayak gini, apa namanya, dengan puncak-puncak kayak gini, ini dicocokin satu-satu NaCl terus NaOH misalkan atau yang lain. Nah itu dicocokin tuh satu-satu semua material kimia gitu. Nah cuman kalau itu kan kelamaan ya, makanya kita langsung aja, ini kan mineral ya, kita centang aja di sini mineral gitu kan, sini mineral, yang lainnya nggak usah gitu. Terus nah restriction ini kita udah tahu tadi, kita itu Na, nah ini hijau itu ada Na-nya sama NaCl gitu kan. Terus kontrol, dari kontrol ini buat instrumennya pilih yang RMS ADS yang links, yang ini, yang bukan yang glass, yang links. Terus karakter radiusnya yang CU. Nah ini, nah terus ini ya udah nggak usah, biarin. Kalau udah, nah ini kalau udah pencet klik mata yang ini. Nah ini bakal dicek nih. Nah bakal dicek. Nah kayak gini. Nah di sini ketemu dia Halid dan kecocokannya kuning, udah lumayan cocok lah sama Halid. Nah ini kita bisa lihat kalau ininya, nah ini apa namanya, peaknya sama kayak Halid gitu loh, maksudnya kayak udah mirip gitulah peaknya di sini gitu loh. Ini kalau di zoom aja sih. Nah ini kalau di zoom tadi, di zoom, jadi kayak gitu sih. Untuk kita cari tahu apa HKL-nya itu untuk bentuknya itu nanti dulu di video berikutnya kali ya. Jadi ya mungkin segini dulu yang bisa aku kasih tahu. Terima kasih telah menonton.